Tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan undang geser kita buat join bareng kita. Siapakah dia? Siapakah dia? Steven! Oke, Steven coming. Oke. Wait. Sambil kita tunggu Steven buat join sama kita. Oke. Jadi teman-teman, aku mau ingetin lagi buat kalian semua. Mau ini for Steve. Halo. Hai. Halo semua. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Wow. Gimana nih Steven? Ngapain aja nih selama pandemi ini? Jadi usually aku kerjain daily activities aku tetap puji Tuhan ya. Kantor itu satu gedung sama rumah. Jadi tetap bisa ke kantor tanpa ada halangan apapun, kerjaan tetap jalan. Juga kita lihat di Instagram ya banyak banget yang kayak mendadak jadi chef gitu loh, terkenal. Mendadak jadi chef terkenal yang suka masak gitu kan. Jadi kalau aku memang suka masak juga, so puji Tuhan masak sendiri juga banyak. Terus ya tetap berdoa ya di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita tetap berharap sama Tuhan, tetap berdoa. Nggak boleh iman kita melemah hanya gara-gara kita nggak bisa berjumpa di ibadah, tapi tetap kita harus ingat Tuhan tuh segalanya gitu. Tetap Tuhan tuh nomor satu apapun keadaannya. Oke, buat kalian nih ya yang belum tahu, mungkin ada yang belum tahu Steven ini siapa. Aku mau kasih tahu buat kalian semua, Steven ini dia seorang pelayan. Dia seorang pelayan Tuhan, dia juga di bidang praise and worship team. Dia seorang gambar. Tapi satu hal yang paling terkesan, yang buat saya terkesan itu, yang buat aku terkesan itu, dia seorang pendoa yang luar biasa, amen. Jadi dia itu cocok banget buat kalian semua yang mau didoain. Kali ini kita kedatangan orang yang tepat banget buat sama-sama worship, sama-sama doa di akhir session ini nanti. Oke, Steve, lanjut. Ya seperti udah aku bilang di awal tadi, pasti banyak kita dengar berita yang bahkan bisa melemahkan iman kita. Tapi apa sih yang pengen kamu sampein ke setiap teman-teman yang nonton live kita ini? Apa sih encouragement word dari kamu yang bisa buat teman-teman kita nih jangan terlena dengan situasi saat ini? Oke, jadi thank you ya buat teman-teman semua, termasuk Kak Sarah yang terkasih juga yang live bersama saya. Sebelumnya lupa bilang thank you atas kesempatannya. Jadi saya mau bilang juga untuk kita semua, kita harus keep cautious, terus tetap hati-hati, harus tetap stay alert ya, kita harus tetap berjaga-jaga, kita harus waspada juga gitu. Ini sebuah sedikit ilmu ya, ini sebuah virus yang baru ya, meskipun dulu memang pernah sempat booming di dunia semacam virus yang sama, itu virus SARS, tapi ini satu virus yang berbeda gitu. Ini sesuatu yang baru, jadi menurut saya juga kita tetap hati-hati. Kita nggak tahu mau kita ini, saya percaya yang nonton nih mayoritas nih anak muda juga. Jadi bukan berarti kita anak muda, bukan berarti kita tuh kebal gitu, enggak gitu. Bahkan saya yang mungkin teman-teman yang kenal sama saya tuh hobinya olahraga, saya tuh jaga makan dan lain sebagainya, tapi bukan berarti saya juga kebal gitu. Saya juga waspada dan hati-hati gitu. Dan tentu saja yang paling terkenal adalah stay at home ya, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Oke, kalau memang nggak perlu banget, tolong jangan keluar. Saya dapat kabar dari salah satu kerabat saya yang di Medan bahwa rupanya di Medan masih rame ya gitu, meskipun terakhir saya dapat update berapa ya, kalau nggak salah belum nyampe 50 juga gitu ya. Dalam nama Yesus nggak akan nambah lagi, amin. Nah, tapi saya nggak mau juga jumlah itu bertambah. Nah, Tuhan tuh beri kita hikmat juga, dalam artian begini, kalau kita nggak mau jumlah orang itu bertambah, jumlah orang yang positif corona itu bertambah, kita tetap stay at home. Karena kita nggak tahu, mungkin aja kita nggak kena, mungkin bukan kita yang sakit, tapi kita bisa jadi carrier gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita stay at home. Nah, kalau mau keluar ingat selalu bahwa
ini, bawa masker teman-teman. Ya, jangan Ya, lupa bawa masker, pakai masker. Itu misalnya lagi berbicara gitu ya. Terus coronavirus itu kan nyebarnya lewat droplets gitu. Dari cairan yang benar-benar kecil, nggak kelihatan banget gitu, partikel cair. Jadi ketika nyebar juga kita nggak tahu kan. Nah, hati-hati ini. Dan satu lagi, nah ini salah satu senjata saya juga selain doa, hand sanitizer juga. Wow. Ini bukan sponsor, tapi ini saya mau bilang juga bawa kemana-mana ya, pakai juga, tapi tetap better pakai sabun sama air sih. Yeah. Oke, itu juga. Dan satu lagi yang paling penting, ya ini nggak saya bawa kemana-mana, saya banyak stay at home. Tapi ini Alkitab, ya saya mau bilang sama teman-teman, kita nggak boleh lupa, kita nggak menolak lupa sama Tuhan. Ya, saya tahu memang di saat-saat seperti ini ya, in this very time, it is very hard for some of us, bahkan to all of us, untuk sebagian yang usaha, mungkin usahanya sekarang dalam ambang dimana pelanggan sepi ya. Saya kebetulan tinggalnya berdekatan sama mall Kota Kasablanka di kota Jakarta. Jadi saya lihat mall itu benar-benar waduh sepi banget dan lain sebagainya. Nah, saya tuh benar-benar coba merasakan gimana kalau rasanya kita ada di posisi mereka sebagai seorang pengusaha gitu, lagi sepi dan lain sebagainya. Bagi kita mungkin yang masih muda, yang biasa malam mingguan bisa pacaran kemana-mana, yang hari-hari biasa bisa keluar dengan bebas, sekarang nggak bisa gitu. Tapi percayalah teman-teman, semua ada saatnya. Semua pasti ada end-nya, semua pasti ada waktu di mana itu semua selesai gitu. Saya percaya, gue benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan bakal selesaikan semua ini di waktunya yang terbaik. Gak mungkin Tuhan biarkan anak-anaknya sampai tergeletak. Jatuh oke, tapi gak mungkin Tuhan biarkan sampai tergeletak. Aku percaya dalam nama Yesus kita semua dalam lindungan Tuhan juga. Ingat ya, kita harus waspada, jaga-jaga, tapi jangan lupa juga ini saat-saatnya nih ya. Saya mau bicara soal ini saat-saatnya kita makin dekat sama Tuhan gitu. Karena mungkin dulu ya di saat kita kerja, kita kuliah gitu, banyak sekali orang yang ketika kita tanyakan gitu, misalnya kamu satenya lancar nggak gitu, kamu tetap doa nggak tiap hari, tetap worship God nggak every day gitu. Tapi ketika kita tanya, mereka jawabannya adalah nggak rutin kok, nggak rutin kak, nggak rutin bang. Kita tanya apa alasannya? Alasannya adalah nggak punya waktu. Nah, inilah saatnya bertobat. Karena sekarang nggak ada alasan lagi, nggak ada waktu. Kita benar-benar semua sudah work from home, kita sudah bahkan kalau yang kuliah online ya gitu dan lain sebagainya. Kita sekarang waktunya makin banyak. So now is the perfect time untuk makin mendekat sama Tuhan. Ini bukan berarti kita di rumah semena-mena malah jadi makin mendukakan hati Tuhan, makin menjauh. Oh, ini mumpung lagi virus corona lagi booming, gua nggak sekolah nih, gua nggak kerja. Ini malah jadi saat-saat gua buat nonton, buat maraton drama Korea dan lain sebagainya. Saya nggak pernah ngelarang loh. Saya nggak pernah ngelarang, maaf kalau ada yang ngerasa tersinggung, saya nggak pernah ngelarang yang namanya nonton. Tapi ingat, kita harus tetap sisihkan waktu buat Tuhan. Ini masalah prioritas aja sih gitu. Nah, jangan lupa ya. Oke, itu sih. Thank you. Oke, wow, Steve. Kamu pasti juga di sini, aku yakin sih kamu juga pasti meningkatkan jam-jam doa kamu waktu-waktu kamu worship buat tetap connect dengan Tuhan ya. Ada nggak sih satu ayat yang nguatin kamu banget di masa-masa seperti ini yang bisa kamu share sama kita? Ayat yang paling mumpung ada Alkitab, kita buka aja ya bareng-bareng. Sorry, I need this. Haleluya. Ya, ini ayat yang cukup terkenal sih, gitu. Ini ayat yang cukup terkenal, dan saya yakin banyak dari yang nonton live ini itu kenal sama ayat ini, gitu. Di 1 Korintus 10 ayat 13 ya, Kak Sarah saya yakin familiar juga ya. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan
kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikanmu kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya share sedikit kenapa ayat ini. Saya kenal ayat ini udah lama banget. Ya, saya puji Tuhan baca Alkitab cukup rutin. Tapi satu ayat ini yang benar-benar nempel di hati saya karena kenapa? Pencobaan-pencobaan yang ada sekarang dalam kehidupan kita itu pasti nggak akan melebihi batas kekuatan. Nggak mungkin lah. Saya kasih ilustrasi ya begini. Mungkin bagi ada yang sering olahraga, nah, yang tahu olahraga lari lah misalnya, ya mungkin seseorang kalau nggak biasa lari, kita nggak mungkin lah temennya atau mungkin ada pelatihnya gitu nyuruh dia lari, langsung lari di pertama kali dia lari langsung disuruh lari maraton mungkin 42 km, kan nggak mungkin. Untuk seseorang lari maraton itu butuh latihan yang berat. Sama juga seperti mungkin latihan angkat beban. Orang yang nggak biasa push up, kita nggak mungkin suruh dia push up 100 kali dalam satu row. Orang yang nggak biasa masak, kita nggak bisa expect makanannya langsung enak. Artinya apa? Kita nggak bisa lakukan sesuatu kalau memang kita nggak biasa gitu. Nah, Tuhan kita lagi, Dia ngerti kekuatan kita. Dia yang paling kenal kedalaman hati kita. Dia yang paling tahu kekuatan kita sekuat apa. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh membiarkan pencobaan. Teman-teman ingat ya, pencobaan tuh nggak dari Tuhan. Pencobaan tuh bukan dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan pencobaan, itu nggak mungkin melebihi batas kekuatan kita. Karena Tuhan tahu, kalau misalnya kita dicobai melebihi kekuatan kita, kita nggak mungkin bisa kuat menghadapinya. Tapi ketika Tuhan memberikan kita pencobaan, pasti itu di bawah kekuatan kita. Kita pasti bisa menghadapi. Sama seperti virus corona ini, ingat teman-teman, semua ada waktunya. This will come to an end. Aku percaya kita keluar dari virus corona ini, we come out stronger. Kita keluar, kita lebih kuat lagi. Kita percaya ketika kita selesai dari virus corona ini, aku percaya deep down I really believe kita semua makin dekat sama Tuhan. Saya percaya apapun yang mungkin hilang dari kehidupan kamu bakal dikembalikan Tuhan berkali-kali lipat. Siapapun yang sakit mungkin bukan nggak harus sakit terkena virus corona apapun, tapi aku percaya Tuhan taruh ini dalam hatiku. Siapapun yang sakit, aku percaya dalam nama Yesus juga Tuhan sembuhkan. Semangat semua. Oke. Ya. Oke, wow, luar biasa ya Steve, Kak. Kamu juga sering share juga hal-hal yang positif, dan menurut aku itu sangat penting. Status WA mungkin, atau apalagi yang bisa dipakai. Sebenarnya itu hal simpel ya, tapi pastinya itu sangat berdampak banget buat banyak orang. Oke, Steven, aku juga mau tanya nih. Jadi di masa-masa yang seperti ini, ada nggak lagu yang sangat memberkati kamu gitu? Lagu worship yang sangat memberkati kamu, yang sering kamu pakai saat teduh mungkin? Saya bagi pas banget ditanyain ini. Saya bagi pengalaman unik ya buat teman-teman semua. Mumpung Kak Sarah yang ada di sini bersama-sama dengan kita ya, bagi yang belum tahu juga join, beliau juga seorang pelayan praise and worship, seorang singer malah gitu, yang harus lebih ngapal yang namanya lirik lagu dibandingkan saya yang seorang drummer gitu. Cuman gini, saya bagi pengalaman unik ya, kalau saya when it comes the time, ketika waktunya datang bagi saya untuk melakukan saat teduh, kadang saya tuh nggak punya lagu yang benar-benar khusus, benar-benar gimana atau yang seperti kakak tanyakan. Tapi yang lebih uniknya lagi gitu ya, karena Tuhan kenal saya, Tuhan kenal pribadi saya, dan yang benar-benar dekat sama saya pasti tahu saya itu pelupa gitu. Saya itu seorang yang cukup pelupa, dan ketika datang waktu untuk saat teduh ya, Tuhan letakkan satu lagu dalam hati saya. Entah dari mana tiba-tiba ada suatu lagu. Misalnya untuk live ini nanti ada lagunya juga, nanti Tuhan udah saya siapkan kemarin juga. Dan misalnya tiba-tiba Tuhan letakkan satu lagu dalam hati saya. Misalnya tiba-tiba Tuhan letakkan lagu ini gitu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Mungkin ada lagu lain lagi gitu. Tiba-tiba Tuhan letakkan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Jadi
Tuhan tuh letakkan lagu dalam hati saya. Jadi kalau ditanya ada lagu yang benar-benar membekas nggak di saya, sebenarnya banyak banget sih semua lagu yang ada ya, baik dari luar negeri, baik dari Indonesia juga, baik dari Martha Worship sendiri juga banyak memberkati gitu. Itu sih jawaban saya. Cukup unik sebenarnya. Ini Steve, aku juga mau kasih tahu nih. Iya. Ada seseorang yang chat aku ya Oke. belakangan ini. Oke. Oke, dia nanya ini, gimana sih cara memulai suatu saat teduh gitu? Kamu ada nggak? Kan mungkin mereka bilang gini, oke, situasi yang sekarang ini membuat mereka tuh lebih ingat lagi sama Tuhan. Oke. Selama ini ya udah karena aktivitas normal ya udah biasa aja gitu. Tapi kali ini karena Tuhan izinkan sesuatu ini terjadi buat bangsa kita, buat dunia ini, jadi dia baru dengan jujur dia bilang ya bahwa dia ingin lagi dekat sama Tuhan. Oke, jadi mungkin ada tips dari kamu apa itu? Gimana sih cara memulai saat teduh, memulai sebuah koneksi dengan Tuhan gimana? Oke, silakan. Oke, thank you Kak Sarah. Oke, buat siapapun yang nanya ini, saya mau izinkan saya ngucapin kepada kamu shalom dimanapun kamu berada, nonton live ini maupun enggak. Saya berharap benar-benar kamu terberkati gitu. Oke, jadi kalau ditanya nih cara mulai saat teduh itu gimana sih sebenarnya gitu ya. Nah, saya tiba-tiba Tuhan ingatkan sama ini, pandemi ini nggak selamanya buruk kan teman-teman. Ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada silver lining, pasti ada sesuatu yang baik. Nah, seperti itu kan, ini benar kan, terbukti kan, kamu makin ingat sama Tuhan gitu. Oke lah, puji Tuhan ya. Dan saya berharap juga setelah virus ini selesai juga, saya berharap kamu lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena percayalah, tanya semua orang yang dekat sama Tuhan, nggak ada ruginya. Oke. Gimana caranya mulai saat teduh? Oke, sebagai seorang pelayan praise and worship, mungkin berdua ya, saya sama Kak Sarah ini dua-duanya pelayan praise and worship gitu. Orang yang puji Tuhan diberkati dengan talenta bermusik. Mungkin kalian bisa bilang mudah dong bagi kalian berdua gitu, karena kalian berdua ini kan pelayan PAW gitu. Dan bagi kami yang mungkin bukan pelayan PAW mungkin sulit gitu. Nah, sebenarnya gini, di ayat firman Tuhan berkata gitu, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bukan siapapun yang suaranya semerdu Raisa atau semerdu Afgan itu yang memuji Tuhan, enggak seperti itu. Gitu. Jadi untuk memulai gimana? Penyembahan itu harus lahir dari hati. Harus lahir dari keinginan kita untuk mendekat sama Tuhan. Penyembahan itu bukan soal pujian. Teman-teman, saya sama Kak Sarah ini sebenarnya satu gereja ya. Cuman saya sekarang bagi yang nggak ngerti, bagi yang nggak tahu, saya sekarang di Jakarta ya. Saya sekarang di Jakarta karena saya kerja di sini. Oke, tapi saya dan Kak Sarah dari satu gereja juga, dan di gereja itu saya juga sering dengar gitu orang yang bahkan ketika worship leader dan nyanyi dengan bagus ya, dia di belakang saya ini ibu-ibu nyanyinya bener-bener, aduh Tuhan, fales banget. Kita nggak tahu bahkan nih orang nyanyi dari mana. Tapi yang saya salut adalah ibu ini semangat banget gitu. Dia nyanyi bener-bener off tune. Saya sampai haleluya, Tuhan berikan saya kekuatan buat dengerin ibunya. Tapi Tuhan ingetin saya, bukan semua orang yang bersuara bagus yang memuji Tuhan, enggak. Tapi semua orang yang bernafas. Jadi ingat, saya mau bilang seperti ini. Ingat, penyembahan harus lahir dari hati. Gimana caranya mulai? Pertama ya, ketika kita rindu untuk cari Tuhan, itu sama seperti kita pacaran. Bilanglah saya pacaran dengan seseorang gitulah, atau Kak Sarah juga pacaran dengan seorang pria. Kita pasti ada sesuatu yang namanya kita korbankan. Salah satu yang paling penting itu waktu. Artinya kita make time untuk Tuhan. Make time bukan spare time ya, beda. Make time artinya kita memang menjadwalkan. Ya, saya sama Kak Sarah saya dihubungi kemarin. Jadi saya memang make time. Saya memang memprioritaskan ini jam 6 karena janji. Gitu, sama Kak Sarah juga karena janji, dan memang saya mau lakukan ini. Ini kegerakan dari Roh Kudus juga. Kalau spare time artinya ya udah. Spare time itu menyisakan waktu bahasa Indonesianya. Jadi nanti ya udah, kalau misalnya gak ada waktu ya nggak usah nyembah gitu. Itu kalau nanti ada waktu baru nyembah, itu beda ya. Jadi make time for God. Ingat,
saya nggak bakal bosan, saya bakal bilang ini penyembahan datangnya dari hati. Harus dari hati kita cinta sama Tuhan. I love you Lord, I want to be with you. Sama kayak kita bilang sama pacar kita atau orang tua kita. Mungkin yang nonton mungkin ada yang single juga. Saya mau bilang seperti ini. Ya, mungkin kita cinta dengan seseorang, tapi kita bilang seperti ini. I love you, I really want to be with you gitu. Dan saya benar-benar mau bersama dengan kamu gitu. Sama seperti kita dengan Tuhan. Lord, I will love you, I want to be with you. Dan Tuhan udah sayang sama kita. Here's the good news. Tuhan udah sayang sama kita duluan. Jadi mungkin sama orang lain kita nggak tahu tentu dia sayang apa nggak sama kita. Tapi sama Tuhan saya guarantee 100% Tuhan tuh udah sayang sama kita. That's why kita nggak harus lagi ragu, nggak harus khawatir. Ingat penyembahan dari hati. Kita make time, kita cari Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita nyembah, nyanyi lagu sederhana apa aja. Saatnya itu biasa consist kalau saya nyembah Tuhan. Ada sesi saya menyembah Tuhan, maksudnya nyanyi satu lagu. Terus ada satu, gak harus lagu worship ya, lagu praise, lagu cepat juga boleh gitu. Gak salah, gak masalah. Saya malah kadang bisa nangis kalau lagu praise daripada lagu worship. Ini cukup unik sih. Nomor 2, iya gitu. Nomor 2, saya ada penyembah, saya biasa sesi berbahasa lidah juga gitu. Terus saya ada doa. Ingat ya, kalau doa itu pertama mengucap syukur, kita minta ampun sama Tuhan, taruh prayer request kita di hadapan Tuhan, berterima kasih lagi, terus amin. Udah gitu aja. Ya udah, mau kamu tidur atau kalau satunya pagi, lanjutkan aktivitas pagi kamu. Gitu sih. Thank you. Wow, biasa sih. Wah, this guy. Coba cek sambil aku cek. Oke, ada nih, kita baca satu dulu ya. Oke, Kak, let me write it too, biar. Oke. Shalom Kak, boleh titip doa ya. Oke, di sini mungkin aku nggak sebut nama ya guys. Nggak apa-apa, it's okay. Oke. Shalom Kak, boleh titip doa ya Kak buat kesehatan orang tua, terutama papa yang kerja berdekatan dan satu wilayah dengan tempat isolasi corona. Sama amang boru aku yang sedang sakit stroke dan sekarang lagi dirawat di rumah sakit juga Kak. Tolong bantu doa. Wow, kita doain nanti setelah worship. Oke. Supaya semua kita yang ada di sini, kita sama-sama recharge kembali diri kita, supaya kita sama-sama bangkit, supaya kita saling menguatkan ya. Jadi kita tujuannya untuk kebaikan. Saya di sini, puji Tuhan ya, saya tetap dijaga dalam lindungan Tuhan. Salah satu tips yang lupa tadi saya sharing juga, teman-teman jangan lupa olahraga sama jaga makan di rumah, karena imun kita itu help fight the virus. Seandainya amit-amit ya, tapi kita harus berjaga-jaga. Tuhan beri kita hikmat akal budi biar kita juga bisa mikir gitu. Jadi mungkin ketika kita mungkin terinfeksi, tapi selain Tuhan Yesus yang jaga, imun kita juga jaga kita ya. Jangan lupa juga kalau misalnya makan gimana ya, saya ya GoFood juga ada gitu ya. Kalau tapi mostly saya masak sendiri. Ada sedikit kesaksian ya, dikit aja. Nah ini sebenarnya unik sih gitu. Cara Tuhan memberkati kita itu kita nggak tahu gitu. Jadi saya punya beberapa orang teman di sini yang cukup dekat. Saya sering hangout sama mereka dan pada akhirnya singkat cerita semuanya pulang. Nah 2 orang yang pulang terakhir itu di kulkasnya masih banyak makanan. Dan semuanya ketika pulang mereka sumbangin kasih saya semua dan cukup banyak banget. Saya bilang ini sebuah blessing yang saya nggak pernah minta, tapi tiba-tiba Tuhan kasih gitu. Tuhan kasih bahan makanan free gitu. Waduh, puji Tuhan banget ya. Saya lebih baik masak sendiri juga gitu. Wow, berarti bisa masak, suka masak ya emang ya? Memang salah satu passion saya juga. I love cooking juga. Ingat saya Kak Sarah juga suka masak nggak sih kalau nggak salah? I know kalau nggak salah ya. Saya lupa nih gitu. Oke, tadi sebentar. Tadi kalau nggak salah ada dari Kak Janet, saya tulis dulu. Ada nih. Kasih tahu dong. Aku bacain ya. Oke, silakan. Kasih tahu dong supaya bisa survive di tengah pandemi sekarang. Bisnis ngadet padahal kebutuhan nggak bisa di stop. Oke, Steve boleh dijawab? Gini, saya sih tergantung ya, sebenarnya bisnis itu kan luas juga. Saya ketika
ditanya pertanyaan seperti ini, sebenarnya tergantung bisnisnya bisnis apa juga gitu. Saya puji Tuhan kerja di bisnis konstruksi dan ada beberapa yang terhambat juga. Masalah memasukin orang yaitu juga cukup sulit, tapi puji Tuhan lah kita tetap tahu Tuhan buka jalan. Nah di saat-saat seperti ini mungkin saya nggak bisa kasih lecture banyak soal bisnisnya sendiri, tapi saya cuma bisa kasih encouragement-nya seperti ini. Apa yang ada pada saya kasih sama semua yang nonton live ini. Saya mau bilang kayak gini, kita dijaga sama Tuhan. Bisnis kita itu nggak mungkin, ya kita ingat ya, kita sebelum mulai apapun setiap pagi kalau kita jualan maupun jualan online ya, sebelum kita buka Instagram ya, bangun pagi kita harus tetap doa sama Tuhan dulu. Kita tetap taruh Tuhan nomor satu di atas segalanya. Alfa dan Omega dalam kehidupan kita juga. Jadi Alfa yang paling pertama pas kita bangun langsung Tuhan. Omega yang terakhir sebelum kita tidur kita cari Tuhan juga. Kalau namanya bisnis kita, saya benar yakin yang namanya anak Tuhan pasti bisnis Anda dijaga. Ya, saya mau bilang seperti ini juga. Semuanya ini pasti ada akhirnya. Gitu. Mungkin bisnis Anda ngadat, nggak dan saya sebagainya. Ini mungkin saat di mana-mana mungkin Anda memang belum menuai. Gitu. Ini saat di mana-mana mungkin sedang paceklik ya, masa paceklik di mana kita memang nggak menuai, mungkin hasil tuayan tuh nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita tetap percaya sama Tuhan. Modal kita tuh sebenarnya sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu gampang banget dan gratis loh. Modalnya tuh cuma percaya. Modalnya cuma percaya. Orang lain, sorry ya, saya bukan nyinggung atau lain sebagainya, tapi mungkin orang lain juga mungkin disuruh ini, disuruh lakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Kita orang Kristen, Tuhan cuma suruh sesuatu, satu aja dan gratis loh. Bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Cuma butuh siapa? Diri sendiri aja. Percaya sama Tuhan. Yet setelah semua ini masih susah banget bagi kita untuk percaya sama Tuhan. Bener nggak? Bener nggak? Saya sendiri ya oke. Khawatir, takut itu manusiawi. Ya, tapi ini bukan dari Tuhan. Kalau kita tiba-tiba muncul rasa takut dan khawatir, it's okay. Saya nggak pernah judge bagi orang-orang yang tiba-tiba muncul rasa takut, rasa khawatir. Apalagi ingat kita anak Tuhan pasti ada setan yang ngincar kita gitu, untuk mendorong kita untuk berdosa. Tapi bukan berarti kita itu harus hidup dikuasai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ingat, takut dan khawatir itu manusiawi. Tapi kalau kamu dikuasain sama ketakutan dan kekhawatiran, artinya kamu nggak percaya. Kamu nggak percaya atau kamu kurang percaya sama Tuhan. Ini saya bukan negor ya, kalaupun saya negor, izinkan saya menegur Anda tuh dengan kasih. Ya, kita ingat Tuhan itu gembala kita. Kita nggak bakal kekurangan. Mazmur 23 loh yang ngomong, ini bukan omongan saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan itu. Takkan kekurangan aku, takkan kekurangan aku. Aku tuh nggak bakal berkekurangan. Pasti Tuhan cukupkan apapun. Siapapun kamu yang nanya ini, dalam nama Yesus saya percaya bisnis kamu bakal jalan lagi. Tuhan kirimkan customer yang terbaik, Tuhan kirimkan orang-orang yang terbaik yang bakal membeli. Berkatmu akan mengalir seperti sungai. Kamu gak hanya akan menuai apa yang kamu harapkan, tapi melebihi dari apa yang kamu harapkan. Kamu gak akan hanya diberkati secara cukup, tapi secara melimpah. Dalam nama Yesus aku materaikan ini, in Jesus name. Amin. Ya, itu sih. Kalian doa. Amin. Wow, amin. Oke, aku mau bahas satu prayer request, Steve. Sip. Halo Kak Sarat, doa Kakak buat mama yang berada di luar kota, yang bekerja di lapangan, agar jauh dari virus corona, serta pendidikan aku Kak, agar lebih meningkat. Oke, Steve. Sambil menunggu, kita udah dapet 2 prayer request ya. Dua. Ya. Udah 2. Tadi juga udah ada yang nanya, udah 2. Buat teman-teman semoga juga kita nanti waktu worship bareng, kalian juga bisa ikutan, kalian juga bisa merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Yang pasti semua kalian yang nonton ini, kami sapa dengan salam hangat, salam sehat. Ya, shalom buat semua. Tuhan mengasihimu. Shalom buat semuanya. Oke, ini juga yang nonton ini beberapa ada yang kerja juga di Pal ya.
biar Tuhan juga lindungi. Ya, amin. Nih banyak anak muda ya ternyata yang join ya. Oh iya dong. Wow. Semangat, anak-anak muda sekarang luar biasa. Kita generasi Ya, penerus. Tuhan bakal pakai anak muda dunia. Ya dong. Amin. Kita semua history maker. Kita semua will change the world one day. Amin. Oke. Ayo kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Jadi buat kalian yang ada di sini, kita bakal di-lead by Stephen. Kita bakal worship dan nanti di akhir penyembahan ini doa tutup juga bakal dipimpin oleh Stephen. Oke. Sip. Jadi sebelumnya saya mau ngucapin sebelum kita worship ya. Oke, sebentar nih ada yang nanya lagi rupanya. Saya mau tanya dong. Oke, Kak Sarah bacain deh. Oke, silakan. Oke, wait. Oke, saya apa ini? Mari.Blanza. Oke, saya mau tanya dong, kalau misalnya ada seorang teman kita yang minta ajarin saat teduh, apa yang harus kita lakukan? Oh, ini sesuai dengan pembahasan kita yang tadi ya, Steve ya? Iya, yang tadi. Tapi sebenarnya jawabannya cukup silly sih. Ya, ajarin aja yang tadi. Ya, saya jawab dengan singkat. Saya ulangin yang tadi. Ingat, penyembahan datang dari hati. Kita harus tetap menyembah Tuhan. Ingat, kita cari Tuhan. Kita harus make time. Jadikan Tuhan prioritasmu. Tuhan itu nomor satu dan satu-satunya. Yep. Kita tetap datang sama Tuhan. Kalau saya, personally, ketika saya saat teduh, metodenya pertama saya berdoa, saya baca Alkitab. Setelah saya baca Alkitab selesai, saya masuk ke sesi penyembahan, saya worship satu lagu. Next saya misalnya ada sesi bahasa roh, saya nyembah Tuhan. Next saya ada doa. Ingat kalau doa ini ada pecahannya lagi. Ya nanti kira-kira kalau dengar saya doa pasti langsung nangkep. Kita mengucap syukur sama Tuhan, kita minta ampun, kita terus letakkan apa yang menjadi keinginan kita. Ingat kita peralaskan biar kehendak Tuhan yang jadi. Next ya udah kita tutup selesai. Yeah. Aja. Jangan lupa saat teduh ya semuanya.